Nah, Peduli Lindungi ini sudah aku install. Kita buka aja. Ini adalah akses aplikasi dari Kementerian Kominfo. Kita berbaris dulu. Hai, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini aku mau share tentang tutorial lagi untuk menggunakan aplikasi dalam rangka menghadapi suasana yang masih pandemik seperti ini. Yang pertama, kita bisa langsung buka toko aplikasi yaitu Play Store milik Google. Kemudian kita ketik aplikasi yang sudah diberikan oleh pemerintah atau yang sudah disahkan oleh milik Kementerian Kominfo, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini langsung kita install aja ya. Kita berusaha memprotek diri kita atau mencegah daerah yang kita sebut ini atau yang kita tuju itu daerahnya aman apa enggak, daerah yang kita tempat itu aman apa enggak. Setelah kita terinstall, baru kita buka. Kita buka. Nah, di saat terbuka seperti ini, otomatis kita akan mendapatkan pemberitahuan pertama kali kan. Lanjut. Notifikasinya itu akan ada kalau kita berada di situasi atau daerah yang sudah terjangkiti oleh virus atau penyakit COVID-19 ini. Lanjut lagi. Nah, perusahaannya ini bisa apa sih Peduli Lindungi itu? Peduli Lindungi itu kita ketahui dulu ya untuk pertanyaannya, as word and question. Apa itu Peduli Lindungi? Bisa kalian baca sebentar. Yaitu aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan atau mencegah penyebaran coronavirus. Nah, bagaimana sih Peduli Lindungi ya? Nah, ketika Bluetooth kita aktif, kemudian ada data ID anonim. Itu kalian baca aja ya, bagaimana kerahasiaannya, bahaya apa enggak. Nah, ini insya Allah akan memastikan untuk aman digunakan. Cara penggunaan dan aplikasi ini hemat baterai apa enggak itu sudah ada. Sumber informasi dan imbauannya pun juga jelas dari WHO, Kementerian Kominfo, juga Kementerian Kesehatan serta situs resmi COVID-19 Indonesia. Oke, kembali ke pendaftaran. Kita sebagai partisipan atau sebagai peserta, klik aja. Aku ketik di sini nama aku, kemudian nomor aku. Kita tunggu sampai akan ada. Oke, ini berarti bisa diverifikasi. Kita setujui. Nah, ini perlu kita membaca. Maksudnya gimana sih ini? Harus kita pastikan untuk dapat mengakses lokasi kita, juga mengakses Bluetooth kita. Oke, semua oke. Selesai. Saya setuju. Oke. Pengaturan akun, lanjutkan pengaturan, kemudian izinkan. Menuju beranda. Nah, ini akan kelihatan bagaimana sih aplikasi Peduli Lindungi ini bisa bekerja. Alhamdulillah, aku berada di zona aman. Anda berada di zona aman, yaitu di zona hijau, yaitu hijau mah. Zona hijau atau area kelurahan yang belum, amit-amit jangan sampai ya, belum terdata ada orang yang terinfeksi atau ada pasien dalam pengawasan atau PDP. Kita bisa pelajari. Nah, ini di sini kita perlu utik-utik gitu ya, di otak-atik. Zona hijau itu artinya itu
Terus kalau kita tetap di zona aman, perlu diperhatikan bahwa satu, harus memastikan aplikasi ini aktif. Tentunya pakai kuota atau internet ya, wifi atau data internet, kuota data. Yang kedua adalah pakailah masker, kecuali kalian di rumah aja dan gak pernah keluar atau bertemu orang banyak di rumah, kamu harus pakai masker. Begitupun saat ini kalau masih di bulan Ramadan, di desa-desa seperti ini, di kampung tempat aku tinggal ini, kalian bisa tarawih dengan luasa. Itu bukan berarti kita bisa bebas mau ngapain aja gitu, tetap pakai masker. Yang termesti itu tetap jangan keluar kalau nggak ada yang penting banget gitu kan. Yang ketiga, jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang di sekitar Anda. Nah ini PR besar ini, karena di dalam jamaah sholat sunnah tarawih di bulan Ramadan ini masih banyak yang mengikuti dalam rangka beribadah, tetapi mereka kurang mengetahui protokol untuk memberikan jarak 1 meter dengan sekitarnya. Nah khusus untuk daerah yang sudah menerapkan PSBB, apa sih PSBB itu? Yaitu peraturan sosial berskala besar di kota ini, di provinsi aku, di kota Surabaya itu sudah mulai diterapkan. Jadi itu bisa diikuti. Oke. Langsung kita lihat apakah daerah aku aman banget. Kelurahan Ngaringan ini adalah desa aku atau kampung aku. Kita lihat lokasi yang sudah berdampak. Alhamdulillah 8 area terdekat tempat aku tinggal itu semuanya hijau. Alhamdulillah ya. Jadi kalau rumah sakitnya belum ada data yang terkait dan apotek. Oke, kita kembali lagi. Tipsnya tetap bisa kalian baca supaya bisa tahu ya. Tetap menghubungi 119. Ada 14 terakhir tetap gejala. Ada ya orang yang tanpa gejala atau OTG itu tetap harus periksa. Bagaimanapun tetap butuh tes. Kemarin aku pernah baca dan disampaikan di berita bahwa di daerah Tulungagung itu ada 1 orang yang merasanya beliau itu nggak sakit. Ternyata 1 desa diisolasi, nggak boleh semuanya kena karena kurangnya pengetahuan. Nah ini panduan ibadah Ramadan di tengah pandemi. Ini kalian harus tetap baca. Dibaca, harus sahur dan buka puasa, tidak perlu sahur on the road atau iftar jamaah buka puasa bersama. Kemudian tilawah di rumah aja, buka puasa bersama ditiadakan, peringatan nuzul pun juga ditiadakan, tarling atau tarawih keliling pun seperti itu, kecuali melalui media elektronik. Oke, jaga jarak itu penting. Ini sudah sesuai protokol yang sudah digaungkan, didengung-dengungan oleh masyarakat juga pemerintah. Nah cara tepat menggunakan masker kita kembalikan dulu. Seperti apa? Oh ternyata tidak ada. Ya seperti ini isinya. Mungkin itu yang bisa aku share. Oh ya ini bisa di share. Ya notifikasi ini Anda berada di zona aman kemarin. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa aku share ke kalian. Ini semua hijau alhamdulillah. Oke, thank you for watching.